Lueng lueng sapi kelmen ati neliseu. Si meker keji jei hidup emeding penemeu bagel. Si meker keji jei hidup. Kemerduan dawai gitar tunggal dengan syair lagu berbahasa Rejang ini bukanlah sekedar lantunan lagu lawas tanpa makna. Meskipun secara harafiah, lagu ini bercerita tentang anak yang ditinggalkan orang tua yang pergi selamanya. Namun, lebih dari itu, tutur bahasa dari lirik lagu yang dilantunkan di ambang kepunahan. Tak akan ada lagi generasi penutur lagu itu. Padahal, bahasa sebagai cerminan sebuah peradaban merupakan simbol keberadaban peradaban itu sendiri. Itulah bahasa Rejang yang merupakan salah satu bahasa mayoritas di Provinsi Bengkulu. Di sini juga posisinya kita buat garis silang atau kali. Maka ini berbunyi ko dia. Nah, sudah itu di sini juga posisinya kita buat garis tegak begitu. Dia berbunyi menjadi K. Sudah itu kalau di bawah ini K asalnya. Kalau titik satu di bawah maka bunyinya ku. Kalau titik dua bunyinya ke. Kalau siku bunyinya kau. Itu kalau posisi di bawah. Kalau dengan anak didik, dengan anak murid saya katakan di bawah telapak kaki ini. Kalau tanda di sini saya katakan di atas tumit. Sudah itu ada juga tandanya di kepala begini. Ini berbunyi kan ya. Kalau dua titiknya berbunyi kan. Kalau tiga titiknya berbunyi kam. Kalau dia terbuka berbunyi kar. Kalau dia siku tertutup berbunyi kau. Sebagaimana layaknya sebuah bahasa, dia memiliki tulisan dan ucapan tersendiri. Kaganga, itulah sebutan untuk tulisan asli bahasa Rejang. Nah, itu hilang galau, kini tidak ada lagi. Orang yang sudah kawin, misalnya orang sudah kawin, sama iparnya itu tidak ngomong bahasa kini ayu, apa itu kakak, itu tidak ada macam itu. Yo, sebutannya kaken namanya. Kalau kaken beeng pada kami, bahasanya beeng. Tuan orang luar itu pergi ke rumah kawin dan ada yang tino rumah kita. Itu beeng namanya. Beeng. Kaken bakso tu. Itu nak isai dah sui. Oh, kaken. Nah, mengadik badik badik baik. Memang bakso on badik. Nah, yo caon. Dah nak tutur bakso si gai kena igai. Amelau ai kuyung aku tu madak. Yang muda itu kuyung, ipar yang muda itu. Nah, kalau tino itu upi. Itu bahasa dulu itu. Lah banyak kini hilang galau itu. Nah, itu kalau seperadik mertua yang tino itu kiai. Itu ada seperadiknya yang tino itu ada kakaknya yang lanang. Nah, itu kiai namanya. Itu orang dulu itu. Kalau tino yang bahasa begindo.
Begini caranya ngomong tuh. Gen tulisan ada kaganga ada pula tulisan rencong. Yang mana kami ini adalah orang Rejang, mempunyai bahasa tersendiri yaitu bahasa Rejang dan mempunyai juga tulisan yang dinamakan tulisan kaganga atau tulisan Rejang. Jadi mengenai tulisan kaganga ini, kalau kita bicara misalnya ko, itu maka huruf kaganga itu ada ka. Abjadnya yang dikatakan kalau Rejang itu buat tuaina, itulah namanya kaganga. Yang mana bunyinya kaganga tadana pabama cajanya sarala yawaha. Itu huruf abjadnya. Sudah itu ditambah lagi ada huruf ngimbang. Yang huruf ngimbang maksudnya huruf pembantu begitu. Sebab bahasa Rejang ini ada yang kurang jelas tulisannya sebab bunyinya anda. Sebagai misal Indo. Di Indo itu ibu kan? Di Indo itu ada da yang terselip di sana. I-N-D-A. Indo begitu. Kalau kita membaca ini tidak bisa Indo tapi Indo. Maka kita tulis kalau ini asalnya dari A, kita kasih A ini titik di sini menjadi I dia. Kalau itu kita ngambil huruf ngimbang da tadi. Nah, ini dari da. Kalau dia da begini, Indo, sudah itu K. K dimatikan, berbunyi ke dia. Jadi Indo. Goleh mau ya? Sawe, canam puang. Jangan modalnya lah. Nah, bayar 2 kilo bayar kan? Ya ini sabo dadak. Bah deh, rela mau lebih. Rela. Kaganga, tulisan dan ucapan bahasa Rejang ini bisa jadi salah satu dari ratusan bahasa daerah di Indonesia yang terancam tanpa penutur. Fakta menunjukkan banyak suku kata yang hilang, padahal generasi penuturnya masih hidup. Keengganan generasi muda Rejang dalam mempelajari bahasa tulis kaganga sudah dipastikan kebanggaan masyarakat Rejang akan bahasa dan tulisan kaganga akan hilang. Pembagian bahasa itu ada 4 bagian. Cara-cara berbeda, tapi namun tujuannya sama. Mulai dari Rejang kami Tapus, termasuk Lebong, Kabupaten Lebong. Sudah itu Kabupaten Rejang Lebong, Curup, Musi. Namanya itu Musi. Di Musi itu ada bahasa Musi. Sudah itu bahasa Kepahiang atau Kabanagung, daerah Kabanagung. Nah, sudah itu ada bahasa Rejang Bengkulu. Nah, Bengkulu itu ada berbeda juga di bagian Pagar Jati. Nah, di Pagar Jati terusnya daerah Kota Ela yang lekat. Di situ sudah itu ada pembagian lagi bagian utaranya kalau tidak salah lain pula bahasa caranya, tapi namun tujuan sama, mirip dikit-dikit, tidak ada bedanya cara ngatonya
Dikit-dikit lah bedanya. Kalau bahasa Rejang yang asli Rejang Melayu, Rejang Mian tuh bilang nggak apa-apa itu kan moto ah. Moto. Nah, nggak apa-apa. Sudah itu yang bilang nggak, mulai dikatakan kita tuh nggak dapat apa-apa gitu kan. Nah, itu kan pontalu. Kalau Rejang kebiasaan hari-harian? Yang hari-harian itu Jano-Jano. Kegundahan para tetua adat Rejang akan hilangnya generasi penutur Rejang bukannya tidak beralasan. Saat ini, kendati generasi penerus Rejang meski dalam kesehariannya mereka tetap menggunakan bahasa Rejang. Akan tetapi dalam tutur bahasanya maupun pengetahuan mereka akan tulisan Rejang boleh dibilang tidak ada penerus. Pembagian bahasa itu ada 4 bagian. Cara-cara berbeda, tapi namun tujuannya sama. Menurut cara adat Rejang dalam bahasanya, tutur kata. Nah, tutur kata maksudnya. Nah, caro miling. Nah, itu kata kami Rejang itu caro miling, caro berkata. Nah, ada tingkatannya. Kalau dengan anak muda tidak sama dengan tingkatan anak agak tua dikit perbedaannya. Apalagi nenek mama gitu. Ya. Seperti misalnya kakak kandung itu ada beda dikit cara-caranya. Namun bahasa tetap bahasa Rejang itulah. Tapi cara penghargaan kita dalam tutur kata kita beradat. Kita saling menghargai. Itu umai no ya, pada saya sah. Đang bảo Đang bảo kỳ nghĩ pada kỳ ngon lo ya. đi gà xì ở quang độ biển nó quang sẽ là chữ Bio na ibio ya titi. Jai. Kisula lo mupu cha. mula buat poi ada didi ya poi ya Ah, iyo. ayo tidak apa Pono macet umai pada lo lagi. taruh sebut tahu pak ini Mula buat kau kalau dia buat kau masuk, ya dek no masuk nak kalah, nak kalau deh. ku ya nih anak biar dek nah sekue Pupu kuar kuang. Uyo wah. Haro ngah pupu. pupu agak langkah sesi kena nih itu ya spong yang umai bah Oh. kalau nih jatah pupu dah lo tanggung Barau buat kalau nanu pu lagi. Haro pupu macet. agak unu uyo dah agak langkah uyo deh Oh. Lamun nenek cua keberatan, ukulok minoi caci mengenai nenek. Lawi o kepau, lamun noi o kepau lah kedau kelok nu pau. Nah, didik bae nenek empas keperluanku bae. Ayo. Dah laju ban nenek nam leuy caci o. Lah. Terima kasih ya nenek. Kumu meleuy ku caci. Ayo. Dia lepas taina seke aku dia nenek. Diciumlah tangan nenek atau disujudkan pada neneknya. Kena dia terima kasih itu. Nah, sujud itu bukan sujud kita ibadah maksudnya. Sujud penghormatan dengan nenek. Baik penghormatan dengan wak misalnya. Begitu juga mamang, tamang kata kami kan laki bebi gitu kan macam itu. Dikatakan cara-cara kita menghargai itu macam itu. Ya, baik soal lain. Ini soal minta uang ini tadi. Apa baik soal lain caranya terhadap orang tua itu harus sopan. Bisa ikut lah bisa. Cuma tidaknya lurusnya. Alang, alang di kemalang nasib anak rumah.
Misalnya dia itu bertanak gula umpamanya. Ya. Belum jadi gula itu omongnya itu menem. Ya, menem. Itu menem. Kalau air macam itu unyu air ini dah itu mubio ah. Yang menem itu yang Ya. masih tawar ya, Pak? Masih air biasa. Bukan yang menem, nama dia menem itu manis aren itu, woy. Yo, apa itu? Belum jadi gula itu, kita sedang masaknya itu di kuali ya. Ada orang datang, mayulah menem. Nah, itu yang namanya menem itu seperti itu. Unik memang. Dialek bahasa Rejang bila dituturkan terdapat perbedaan yang sangat mencolok dengan dialek bahasa suku-suku lainnya yang ada di Bengkulu. Mula, Abi. Kue kopi. Kau bahasa roh, itu ebak lihat nun, dia cukupan dia. Topos kadak tanah ubet, terbilang tanah guau. Tanah ubet ngubet kaen, kadak tanah guau ngaji apa cok. Awi persin ngubet kaen. Awi persin ngaji apa cok nano. Ada obat jelas kudasui nano. Tanah ubet kaen. Sekiro ade baik kuni pecuak piok suming pecuak piting kuni tanah ubet yang nano kuni asal usul ni ala melura. Tapi sedasaan tak si desok tak kasih inau belek me asal usul ni maka osai tai nasi jaya ubet. Apa igai si sok saran baik cara belanja atau makanan atau mu na pada kemejang. Ana ada orang bisa dibantu bisa saling hibo-ibo mengibo selen nyelen sayang menyayang. Nah, jadi mako si tegen tanah ubet sekali. Tapi lamun teboyo ko begitu baik nana. Coba penerimaan nawio. Do iso tanah ubet. Yang kedua, do tanah guau. Tanah guau dia banada kuna dasi nano. Ba artai kuni tujuan kuni kato tanah guau. Iso si kena guau dia mengajar nao. Dasar guau ada yang mengajar. Tanah guau ano si pacok suko dewek. Do bahasa kemejang pacok suko dewek. Amun si suet pada tu nao. Suet miling suko dewek, melayang suko derai. Kena jano si pacok suko dewek, kena si cedi. Cedi na cuan laju pacok na cuan guau. Awi pe cedi na. Ibarat tak tajam nak pedang nak das pelatoy lalup nak tajai lem kelumbung. Tajam nak pedang cuan mungak kilia lalup nak tajai cuan mungak gapo. Kiro boleh taang, pikiran boleh tak uas. Taang ni ibarat taang bulan 14, us barak matai bilai lisia bersung. Klitik lan lila kewea no matai. Doos saking tai na oda onano kena si kembiak cedik. Kepedulian para tetua adat Rejang untuk melestarikan bahasa lisan dan tulisan Kaganga sudah selayaknya diapresiasi. Namun, apalah artinya jika kepedulian kedua orang tua ini tidak didukung sepenuhnya oleh pemangku kebijakan maupun masyarakat itu sendiri. Memang huruf Kaganga ini kalau di Bengkulu, kalau di SD itu memang sudah lama diterapkan sekitar tahun 1990 itu sudah diterapkan terutama di SD, mulai dari Lebong terus ke Curup, sudah itu terus ke daerah-daerah yang lainnya, bahwa tulisan Kaganga ini dibuat muatan lokal begitu. Tapi ini kami sebagai guru muluk ini ada satu yang sangat kami sesalkan, bahwa setelah anak itu mahir penulisan Kaganga di SD, bahwa ini kalau di Rejang Lebong pernah kami mengadakan perlombaan. Perlombaan anak-anak SD mengenai tulisan dan membaca Kaganga ini. Alhamdulillah berhasil
Tetapi setelah di SMP, muatan lokal ini ditiadakan lagi, apalagi di SMA. Terus terang aja, ini kemarin kami sudah bermusyawarah atau sudah rapat di Rejang Lebong, dipimpin oleh pemandu kami yang pakar, bahwa sudah kami buat kurikulum dari SD sampai ke SMA. Di samping menulis itu, bisa juga kita alihkan sastra sastra Rejang ini sama penulisnya Kaganga. Nah, misalnya pik lepas enggang cadapet, yang mananya burung pipik lepas, burung enggang cadap tidak dapat kan? Nah, itu kita tulis dengan huruf Kaganga, pik lepas enggang cadapet. Dia ketahuan di monon milon. Dia ketahuan di monon milon. Bahasa, tak terkecuali bahasa Rejang, juga menunjukkan sebuah peradaban suatu suku bangsa. Terkandung di dalamnya sebuah budaya, dan bahasa menjadi salah satu simbol penentunya. Telau tahun janyoy ko